Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar membuat apron dengan menerapkan lapisan serip dan rompok. Langkah yang pertama, kita siapkan bahan utamanya, yaitu bahan untuk apronnya, kemudian 1 untuk kantong, 2 lembar untuk tali bagian pinggang, kemudian kain serong untuk rompok, 1 lembar lagi kain untuk bagian serip dan bagian tali leher. Nah, nanti kita bagi 2, 1 bagian nanti akan kita fiselin. Nah, setelah itu kita sambung kain serong yang sudah dipotong. Nah, kita jahitnya seperti ini ya. Jadi tidak boleh nyambungnya seperti ini, tapi harus kita bentuk sudut 90 derajat pada bagian dalam. Kemudian kita jahit pada bagian arah seratnya seperti ini ya. Kita jahit, kita paskan. Kemudian nanti kita gunakan kampuh buka dan kita rapikan sisa-sisa dari kampuh buka tersebut. Nah, ini kita rapikan ya, seperti ini. Kita lakukan pada bagian yang lain jika ada beberapa potong kain serong seperti ini ya. Setelah itu kita akan memasang lapisan serip dan rompok pada kantong. Nah, ini bagian buruk. Kita pasang lapisan seripnya. Bagian buruk kantong ketemu dengan bagian baik dari kain untuk lapisan serip. Seperti ini kita jahit dengan kampuh seperti yang sudah diberikan, misalnya 1 cm, kita jahit di sini 1 cm. Setelah itu kita berikan setikan pemberat seperti ini. Kampuh diarahkan ke bagian bahan utama atau kantong, kemudian kita tindas di bagian kantong tersebut, bukan di bagian kain yang bercorak ya. Jadi seperti ini, ada setikannya ya. Kita usahakan lurus dan rapi. Kemudian kita lipat ke arah bagian baik kantong seperti ini. Nah, tepi tiras ya, tepi tiras bagian serip kita lipat ke dalam, kemudian kita jahit tindas dari tepi kurang lebih 1 mili ya, dan harus lurus karena ini bagian yang terlihat. Ini bagian kiri dan kanan nanti harus sama lebar seripnya. Sisa dari serip ini kita potong, kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita cek bagian kiri dan kanan apakah sudah pas. Nah, seperti ini ya. Nah, ini harus pas ya, bagian kiri dan kanan. Setelah itu, kemudian kita akan memasang rompok pada bagian tepi kantong. Nah, ini ya rompok yang sudah kita siapkan tadi. Kita lebihkan, kemudian kita lipat ke arah bagian buruk atau ke arah dalam seperti ini. Kita jahit kurang lebih 1 lebar sepatu ya, atau kurang lebih setengah. Hati-hati pada bagian yang lengkung seperti ini ya. Di sini harus diperhatikan itu kain untuk rompok ini adalah kain serong yang mempunyai sifat molor ya saat ditarik. Jadi di sini kain tidak boleh ditarik ya, jadi sejatuhnya atau kalau perlu malah ditekan ya, agar tidak berkerut. Kalau terlalu ditarik nanti hasilnya akan berkerut. Kita jahit seperti ini ya sampai ke ujung ya. Nanti kain rompoknya kita potong sesuai dengan kebutuhan. Sini ya, kita potong kain rompoknya, kita jahit sampai ujung. Nah, ini di ujung kita lipat sama seperti ujung satunya tadi. Di sini kita jahit, kita matikan. Nah, hasilnya seperti ini. Kita berikan cekris pada ujung lengkungan agar tidak berkerut ya. Kemudian kita balik. Nah, seperti ini ya. Tiras dari rompok ini kita lipat ke arah dalam seperti ini. Bisa dibantu dengan sematan jarum ya. Kalau belum mampu bisa dengan cara didelujur ya. Yang penting nanti setelah selesai delujuran harus dilepas dan rapi. Usahakan menggunakan warna benang yang sama ya, karena nanti kalau telujuran tertinggal, sisa telujuran tertinggal tidak menjadikan jahitan kotor. Nah, kita jahit seperti ini.
Lebar rompok harus sama. Kalau setengah senti semuanya setengah senti, misalkan pun lebih dari setengah senti itu tidak masalah. Yang penting lebarnya sama dan rapi, dengan jahitan sembunyi ya, tidak terlihat, tidak boleh di atas rompok ataupun jauh dari rompok ke arah bagian kantong, tapi jahitan pada sela-sela jahitan antara rompok dengan kain polos ya. Di sini harus rapi dijahit. Nah, ini bagian lengkung, hati-hati, pelan-pelan saja menjahitnya ya. Kalau belum bisa langsung seperti ini, boleh ya dengan cara disemat atau dengan cara dijelujur, yang penting hasilnya rapi. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah lama-lama akan bisa walaupun tanpa delujur ataupun tanpa bantuan jarum pentul. Seperti ini ya, selesai. Nah, ini ya. Kantong sudah selesai, nanti siap dipasangkan ya. Setelah itu kita akan menjahit tali. Nah, ini tali untuk bagian leher, kemudian tali untuk bagian pinggang 2 buah. Jadi ada 3 tali nanti. Tali untuk leher itu panjangnya kurang lebih 50 cm atau nanti sesuai dengan ukuran masing-masing ya. Agar jatuhnya bisa pas, nanti silahkan diukur. Nah, kampuh nanti kita menggunakan kampuh buka ya, walaupun ini untuk tali, dan jahitan ditaruh di bagian tengah seperti ini. Ini kita akan menutup salah satu bagian dari tali untuk pinggang ya. Jadi yang ditutup satu aja pada ujung dengan bentuk menyudut seperti ini ya. Sudutnya nanti arahnya dibedakan untuk bagian kiri dan kanan, jadi nanti bisa ketemu seperti ini ya. Nah, nanti kalau sudah, ini silahkan disetrika bagian kampuhnya. Kalau sudah disetrika kampuhnya, disetrika dengan kampuh buka ya. Kemudian kita akan balik talinya. Nah, itu sudah disetrika. Kemudian kita balik tali bisa dengan bantuan obeng atau bantuan pensil ya. Apa saja yang penting bisa untuk membalik. Bagian sudut bisa kita bantu dengan ditarik dengan pendedel ataupun jarum, tapi harus hati-hati ini biar lancip ya. Kita selesaikan semua. Kalau sudah kita balik semua, nanti kita setrika lagi sehingga tali ini rapi dan pipih ya. Yang pertama tadi kan untuk menyetrika bagian kampuh. Nah, ini untuk menyetrika permukaan sudah rapi ya, seperti ini. Ini tali jahitannya ada di tengah ya, seperti ini, jangan sampai keliru. Ini bagian tali leher juga sama, jahitannya ada di tengah. Kita setrika ya. Kemudian kita akan memasang kantong dengan jarak dari atas kurang lebih adalah 35 cm. Pastikan center ya, atau tepat di tengah, dan tidak boleh miring. Jadi nanti pada bagian bahan utamanya, bahan apronnya, kita ukur dari titik paling atas itu turun kurang lebih 35 cm. Kemudian kita garis lurus, pastikan tengah kantong ketemu dengan tengah apron. Seperti ini, kita bantu dengan jarum pentul, kita semat ya, pastikan rata, flat, tidak ada yang lipat ya. Nah, ini nanti kita akan jahit. Jangan lupa dimatikan ya bagian sini, boleh dimatikan sampai 2 atau 3 kali agar saku awet dan tidak mudah lepas jahitannya. Seperti ini kita jahit keliling, sama seperti tadi, jahitannya harus sembunyi ya di sela-sela antara bahan kantong dengan rompok. Nah, ini perlu diketahui, jarum kalau arahnya melintang seperti ini, insya Allah tidak akan berbenturan dengan jarum mesin. Jadi boleh tidak dilepas pun pada saat menjahit itu boleh, nanti dilepas setelah selesai. Seperti ini ya. Ini sudah terpasang kantongnya ya. Jangan keliru, kita pasang pada bagian baik kain. Nah, seperti ini sudah selesai, tidak berkerut ya. Kalau sudah, kita balik pada bagian buruk apron, kemudian kita pasangkan talinya. Jadi bagian buruk apron ketemu dengan bagian buruk tali untuk leher, seperti ini. Ini kita dari bagian buruk ya, bagian belakang.
Kita bantu dengan sematan jarum seperti ini, ya. Sisakan setengah senti dari tepi ya. Jadi untuk tali itu tidak mepet persis tapi maju setengah senti. Nah itu terlihat ya, kainnya selisih kurang lebih setengah senti, karena itu nanti akan kita rompok. Nah seperti ini sudah terpasang. Kemudian kita pasangkan kain untuk bagian seripnya. Kita rapikan dulu jika ada bagian yang kurang rapi, misalnya sisa-sisa viselin. Nah ini bagian buruk apron ketemu dengan bagian baik serip. Kita jahit seperti bagian kantong tadi ya, kita jahit dengan kampuh kurang lebih 1 cm seperti ini, jahit sampai ke ujung. Kalau sudah, kita berikan setikan pemberat pada bagian kain apronnya, pada bagian polosnya seperti ini ya. Tali diarahkan ke lapisan serip ya, jangan sampai ketindas. Nah seperti ini ya, kita jahit sampai ujung, sama seperti bagian kantong tadi. Nah ini terlihat ya, setikan pemberatnya pada bagian polos. Nah kemudian kita arahkan ke bagian baik ya, kita bantu dengan disemat jarum ya, sama seperti tadi kita lipat bagian tepi kain yang bertiras. Kita jarum, kita bantu dengan sematan jarum, dan pastikan juga bagian besar serip ini bagian kiri dan kanan harus sama. Nah ini kita cek udah sama ya. Kemudian kita tindas, kita jahit, kita stik dari tepi sama seperti kantong tadi, kurang lebih 1 mili saja. Nah di sini nanti sama, sisanya akan kita potong, kita rapikan. Ini ya, seperti ini. Nah serip bagian dada sudah terpasang, kemudian kita akan menyelesaikan bagian sudut ya, penyelesaian sudut untuk kelim ya. Kita ambil bagian sudut. Nah caranya adalah kita lipat sudutnya menjadi segitiga seperti ini, kemudian kita tanda, kita pensil dengan jarak kurang lebih 1,5 cm. Nah jahitnya jangan pol ya, tidak boleh pol nanti untuk melipat. Nah itu ya, jadi tidak pol, disisakan. Kemudian kita gunting kampuhnya, kita balik sudutnya, lakukan juga pada sudut yang satunya ya, seperti ini. Nah itu nanti kita akan jahit. Kemudian kita akan memasang tali bagian pinggang seperti ini ya. Ini dari bagian buruk ya, jadi bagian buruk apron ketemu dengan bagian buruk tali seperti ini, jangan keliru ya. Ini kita berhadapan dengan bagian buruk apron seperti ini. Kemudian kita tindas sekalian, kita jahit sekalian apron. Yang terlihat talinya adalah pada bagian baik karena buruk ketemu buruk tali. Kita jahit di sini. Kalaupun belum bisa langsung, boleh dengan dijarum ya, boleh dibantu dengan jahit telujuran ataupun bantuan jarum pentul. Nah ini sudutnya juga harus menyudut, berhenti titik. Nah kemudian kita lanjutkan pada ujung apronnya, begitu juga nanti untuk bagian sudut satunya ya, kita selesaikan seperti ini. Nah ini sudut sambil dilipat tepi atau tiras dari rompok. Nih kita lipat ke dalam ya, kita jahit sampai ke atas. Jangan lupa nanti di sini juga kita akan memasang tali, bagian buruk tali ketemu dengan bagian buruk kain apron di sini ya. Kita matikan agar talinya awet. Nih ya, sisakan juga ya tali turun kurang lebih 0,5 cm juga, karena nanti itu adalah bagian yang akan dirompok. Nah kemudian kita tindas sekali lagi, boleh nindasnya pada bagian baik, dari bagian baik ataupun dari bagian buruk. Nah ini sudah tindas, dijahit bagian satunya juga ya, ini pada bagian baik apron seperti ini ya. Nah ini
tali sudah terpasang, baik tali leher, kemudian tali pinggang, ya, itu sudah terpasang. Nah, ini nanti kita setrika ya. Tidak boleh muntir, nanti kalau muntir harus diulangi, ya. Nanti disetrika, misalkan disetrika kok masih muntir berarti harus diulangi. Nah, kita akan memasang rompok pada bagian kerung atau bagian ketiak di sini. Sama rompok, kita lebihkan kainnya, kemudian kita lipat. Nah, kita jahit juga kurang lebih setengah senti atau 1 sepatu ya, kita jahit. Kain rompok tidak boleh ditarik ya, harus sejatuhnya sampai ke ujung, kemudian kita potong rompok sesuai dengan keperluan seperti ini ya. Kemudian kita akan lipat, bersihkan ya semua benang-benangnya. Biasakan kalau menjahit bersihkan benang-benangnya, kita lipat ya seperti pada bagian saku tadi. Kita bantu dengan sematan jarum ya sampai ke ujung, kita lipat juga. Nah, ditata sampai rapi ya bagian ini sehingga tiras tidak ada yang terlihat lagi. Nah, ini kita jahit di sini sampai dengan ujung, dan lakukan juga pada kerung ketiak satunya bagian kanan ya. Ini pastikan bagian bawah kejahit semua ya, tidak ada yang lepas atau jebol ya. Oleh karena itu, kalau tidak bisa dengan bantuan ditelucur ataupun dengan bantuan jarum pentul seperti ini ya. Selesai, lakukan pada bagian satunya. Nah, ini ya, yang satunya sudah terpasang juga. Jadi di sini apron sudah selesai ya, rapi sampai ke bawah ya, bagian bawah. Nah, ini hasil jadinya ya. Selamat